Minta maaf rugi, tidak minta maaf bunuh diri. Ditulis oleh Wayan Tabia Lalah Mekenyer. Dikutip dari harian Mak, Pak Tumbak, Ngulu Surya, Singyidangmapas.com. Ribuan massa melakukan unjuk rasa di depan istana dengan membawa spanduk yang bertuliskan, "Kami, Bani menang, Sing Bani kalah." Sambil menyuarakan yel-yel, maju tak gentar mundur tak takut, yang disambut oleh para pengunjuk rasa dengan teriakan, 50.000, harga mati, tidak perlu basa-basi, kami hidup perlu nasi, bukan perlu janji. Beh, nih buin rasam-rasam, seram-seram, kini-kini gen berita di media sosial. Lama-lama bisa pengang turma keblok puluh ulian barang panas. Makita mantik kenapa ini? Dan pantikin rugi raga. Polon China terpanas tuh belum. Sing ulian berita dong ranang. Ulian apa Ceng? Ulian cai tidak cerdas memilih berita. Maksud cai ini? Di media sosial itu belum banyak diisi oleh akun-akun yang menyembunyikan identitasnya alias anonim. Jak panas asane suhu pritik ilang pilpres neo Ceng. Salah satu penyebab itu tawang kita belum tawang kita. Apa? Cepatnya perkembangan teknologi dan semakin bertambah banyaknya pengguna media sosial. Belum. Ekspresi orang menjelang Pilpres 2019 ini semakin banyak tuh disampaikan dalam berbagai bentuk lewat media sosial Pencinawang tuh. Tapi aneh ranang panas itu apa? Karena perkembangan teknologi itu tidak diikuti oleh perkembangan masyarakat kita untuk berpikir cerdas di dalam penggunaan teknologi itu belum. Terus terang belum di bagian ini masyarakat kita masih kurang, sehingga konten-konten yang disebarkan melalui medsos itu kebanyakan tidak membicarakan tentang substansi persoalan bangsa. Apa gen omong itu? Lebih banyak persoalan kecil yang malah bisa berujung pada perpecahan masyarakat. Yang pas satuan Ciceng. Berita di ngah tonde di api-api itu jak perangkat misi saling hujat, saling caci di mesos-mesos tuh. Itu termasuk jeruk minum jeruk belum? Maksud cai ini? Bangsa justru menghina bangsanya sendiri belum. Dan kalau kita jujur tuh belum, itu sudah di luar kepatutan. Makanya di daerah berita uak, berita bohong mengisi ruang-ruang di medsos tentu. Yang kene kal gumine Ceng. Gumine tetap saja seperti ini. Sehingga kenengken tidak apa-apa. Yang apa-apa? Kita sebagai bangsa dan kita bisa akan pecah dengan bangsa sendiri. Ada yang diuntungkan tuh Ceng kalau kita pecah? Ada. Menyen. Bisa pihak luar, bisa juga pihak dalam. Kalau pihak luarnya belum, yang namanya Indonesia ini tuh belum negara yang cantik, nyentrik dan menarik makin awang. Zaman sekarang untuk menguasai dengan kekuatan perang sudah tak mungkin karena kita kuat. Ya, kalau kita bersatu. Makanya pihak luar tuh yang ingin menghancurkan kita, dia menggunakan sistem lama. Apa? Divido et impera, memecah belah dan menguasai. Kalau pihak dalamnya daripada kita saling curiga dengan bangsa sendiri belum, lebih baik mawas diri masing-masing agar kita tidak ikut menambah panasnya suhu politik. Caranya cai yang tidak tahu politik jangan ikut-ikutan ngomongan politik. Suhu panas wajar-wajar tuh belum. Tadi wajar Ci. Karena sepanjang kita melaksanakan happen seperti ini tuh selalu memanas. Kondisi sosial memanas. Memanas tuh boleh, tapi jangan sampai mendidih.
supaya tidak sampai mendiding kan carane. Diharapkan dalam pelaksanaannya masing-masing pihak, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah pemilu ini Blong, melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan koridor yang sudah ada. Oh gitu. Di samping itu Blong, Engken. kita sudah sering melaksanakan pemilu-pemilu atau pilpres apa seluruh tertentu dan selama ini berlangsung secara demokrasi sehingga menimbulkan penilaian dunia Engken. bahwa Indonesia saat melaksanakan pemilu selalu sukses dan aman serta menghasilkan pemimpin yang baik. Salut Waki Ceng. Maka nih pada Pilpres 2019 ini kita berkontensasi untuk memilih pemimpin dengan mengadu kualitas dan kompetensinya. Begitu. Bukan mengadu fitnah, bukan mengadu saling menjelek-jelekkan, bukan juga adu saling bongkar aib seseorang, bukan adu uang, bukan adu ujar kebencian, apalagi adu otot, rugi. Apa yang harus Irago lakukan tuh Ceng? Jadilah pemilih yang cerdas di pemilu 2019 ini. Carane? Yang pertama, Engken. recheck semua informasi tentang calon DPRD, baik DPRD kabupaten atau kota, provinsi, DPRD RI, DPD RI, serta capres dan wacapres itu Blong. Yang kedua, Pastikan seluruh rekam jejak calon adalah pemimpin baik dan memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. kemudian mesti gitu. Misi Blong, karena pemimpin yang memiliki keluarga yang takut pada Tuhan untuk berbuat yang melanggar hukum pasti akan berpikir 1000 kali. Oh, yang ketiga, Cari tahu visi dan misi serta program kerja semua calon itu. terus Yang keempat, pilihlah pemimpin yang cakap, berwibawa dan bersahaja. pengaruh misi berwibawa. Harus Blong, kalau pemimpin yang berwibawa itu setiap arahannya pasti akan dilaksanakan oleh bawahannya. Dia pasti bisa menggerakkan mobil pemerintahannya untuk menuju tujuan sesuai dengan visi dan misinya itu. Yang kelima, Cai harus pastikan nama Cai itu Blong tercantum dalam daftar pemilih tetap. terus Jangan memilih atas dorongan uang atau iming-iming hadiah tertentu dari calon kandidat, agar betul-betul tuh Blong terpilih pemimpin yang berkualitas. gitu. Dan hindari memilih karena faktor keluarga atau kerabat, apalagi berdasarkan faktor isu-isu sara. Yang terakhir Ramji, Apa tuh? hindari menerima informasi kompanyo hitam. Tah, jak magenap tawang cicek. Harus tuh Blong, harus melek juga dengan politik. Apalagi para generasi muda yang menyebut dirinya sebagai generasi milenial atau generasi zaman now. Harus punya pikiran cerdas dan berwawasan maju tuh Blong. Tadi gitu. Sebab masa depan bangsa terletak pada generasi muda. Sebagai generasi muda tuh Blong, jangan ikut-ikutan terjebak dalam perilaku politik kotor. Dosa. Tadi dosa. Agama Hindu kita pun Blong melarang perilaku seperti itu. Kita diajar untuk berpikir yang baik atau manacike, untuk berkata yang baik atau wacike, dan untuk berbuat yang baik pula atau kaika. Apalagi dengan sama manusia, dengan binatang pun kita harus menjaga etika itu. Karena semua yang ada adalah ciptaan Tuhan, bukan manusia saja. Ingat, Apa? Tatwam asi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Basudewa Kutumbaka, semua ciptaannya sama di hadapan Tuhan. Yang pikir-pikir saja. Makanya Blong, anak Bali itu biar pilkada, biar pilgub, biar pileg, biar pilpres, pil-pil apa jentu, jak aman-aman gen. Sing taen ada masalah, jak pasti damai. Oh, ini bisa gitu. Karena anak Bali itu dimanapun dia berada selalu dihilhami oleh ajaran agamanya. Makanya milih ya milih, nyoblos ya nyoblos, nyontreng ya nyontreng. Sing taen banyak protes tuh anak Bali. Tadi bisa gitu. Karena anak Bali itu sing taen bercita-cita menjadi presiden walaupun ada urung kan. Kemudian gitu. Jangan itu dibahas, nanti omongan kita malah terjebak sama isu sara nanti Blong. Berbahaya bagi keselamatan pribadi dan keutuhan kita berbangsa. Kita omongkan saja yang lain. Terus terang salut pakai kena Bali Ceng. Bali selain manusia beragama juga manusia berbudaya.
bahkan sangat sulit memisahkan antara agama dan budaya. Oh gitu. Makanya sebagai manusia yang berbudaya tuh Blong, Oh, untuk melestarikan budaya kita, pilihlah ngalih konten di medsos. mon model apa Ali? Kan main apa yang saya aja ngalih nih. Nah. Cito ngalih, saya bisa ini tulis nah. Di nganya nih, Dok. Bene marojak tami asan gumieu jak perjani lang panas puluh cik doang cimarong orang ternyata sih nu keto kan baru dino cek magenap ada wow. Ini madan media sosial apa ada apa cik harus cerdas milih kan gitu naik. Oh,